Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dudejani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelum kami memulai, kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI ya. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami tidak lupa akan menyapa Bapak Ibu pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, nah tentunya kita akan membahas tema yang baru pada pagi hari ini ya. Tentunya ini kita akan membahas tentang anak tapi seputar tentang mata. Nah, tentang apakah ini? Nah, hai mom atau para ibu di luar sana, pernahkah para ibu ini mendapati tiba-tiba mata anak kita itu tiba-tiba bengkak pada bagian kelopak matanya? Serta sampai mengeluarkan air terus-menerus dan risih ya, kadang-kadang tuh anak-anak tuh suka, gatal atau gemas ya untuk menggaruk atau mengucek-nguceknya sendiri. Nah, tentunya ini nanti bisa menjadi masalah yang serius dan juga akan membuat, kekhawatiran juga dari orang tua. Karena nanti ternyata bisa ada berefek juga infeksi sekunder dan lainnya. Dan tentunya kita di sini harus tahu juga apa sih sebenarnya penyebab mata timbilan atau bintitan pada anak ini. Dan tentunya untuk menjawabnya kita perlu mengenali apa itu timbilan atau bintitan pada mata dan apa saja sih penyebabnya? Nah, pemirsa, saya di sini tidak sendirian nih, sudah bersama narasumber yang nantinya akan membahas bersama-sama. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dokter Ati Rahmawati, spesialis mata. Assalamualaikum Dokter Ati. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik ya dokter ya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di acara ASI ya dokter ya. Ini berarti sudah kali kedua, kali ketiga alhamdulillah ya dokter ya. Jangan bosan-bosan ya dok. Baik dokter, tentunya ini kita akan membahas tentang mata. Tapi kali ini kasusnya unik nih dok, timbilan. Atau biasanya awam juga disebut dengan bintitan nih dok ya. Nah sebenarnya kalau apa sih sebenarnya dok yang menyebabkan bintilan atau timbilan? Atau mungkin ada yang belum tahu timbilan itu apa dok? Nah silahkan dokter. Eee, untuk timbinan atau bintitan ya itu memang kalau, Cardiolum, iya. Bandung, nah itu memang di, suatu kondisi di mana terdapat benjolan di Hmm, mata yang, diakibatkan oleh karena sumbatan pada saluran kelenjar minyak yang kemudian terinfeksi. Nah itu. Jadi biasanya yang terlihat atau yang kelihatan di mata itu adalah benjolan, kemudian mungkin ada kelihatan nanahnya seperti itu, kemudian juga mungkin, bengkak juga, dan pada awal-awal biasanya juga merasa cukup nyeri. Itu sering terjadi pada orang dewasa juga. baik dokter. Berarti anak maupun dewasa resikonya juga sama ya dokter ya, sama-sama bisa beresiko. Nah sebenarnya kalau timbilan ini bahaya nggak sih dok? Untuk timbilan ini sebetulnya tidak berbahaya, asal memang betul-betul timbilan, Heeh. memang nanti ada yang perlu diwaspadai juga ya. Tapi sebetulnya karena itu adalah infeksi pada bagian minyak, jadi bisa kita analogikan seperti jerawat gitu ya Mbak Gita Mhm ya. mhm Jadi pada umumnya tidak berbahaya sekali. mhm Meskipun begitu apabila tidak ditangani dengan tepat, mungkin bisa saja, itu suatu tanda penyakit yang lebih serius atau mungkin bahkan berkembang menjadi penyakit yang lebih serius itu memang dimungkinkan. oke dokter. Kalau penyebab umum dari bintilan ini sebenarnya apa dok? Apakah memang hanya infeksi saja atau mungkin yang lain? Ya, jadi, penyebab umum bintilan ini dan memang kelenjar minyak itu kan ada fungsinya ya, fungsinya adalah untuk sebagai bagian dari, lapisan air mata yang untuk melembabkan mata kita. Jadi ketika itu tersumbat, itu memang penyebabnya adalah biasanya karena kurang bersih. Kurang bersih Kebersihan ya, heeh. kebersihan kelopak mata yang kurang terjaga. Sehingga ketika tersumbat itu ada kotoran, kemudian bakteri yang memang menghuni di kulit kita, biasanya Staphylococcus itu, dia dapat masuk dan kemudian menginfeksi. Itu. Jadi, penyebab utamanya itu, khususnya pada anak-anak, itu bisa juga disebabkan karena kebiasaan dari anak-anak tadi Mbak kita sudah menyinggung ya, suka menggosok-gosok matanya. Ucek-ucek ya dok ya, gatal nih. Kucek-kucek.
itu malah justru membawa kotoran yang mungkin ada di tangan itu terus jadi ke kelopak matanya. Malah menyebabkan Bintitan tadi. Nah, tuh makanya disuruh cuci tangan dulu ya, kocok-kocok terus deh gitu. Baik, tapi kalau misalkan ada pasien atau mungkin anak ini dia ada riwayat alergi nih dok, sebenarnya ada pengaruhnya nggak nih dok? Misalnya kondisi anak alergi pada kejadian timbilan ini? Ya, jadi sebetulnya tidak langsung kan ya alergi itu dengan kondisi timbilan. Jadi biasanya kita mencurigai ada kondisi alergi ketika timbilan itu berulang. Jadi memang kondisi alergi itu kan memang bisa manifestasinya Iya. kelopak yang mungkin juga kemudian memicu anak itu untuk dan terus jadi timbilan. Terus memang ketika itu berulang-ulang kemudian juga kadang orang tua juga menyatakan bahwa ini saya amati setelah makan ini dok biasanya seperti itu. Jadi malah orang tua sendiri juga apa karena setelah beberapa kali mungkin kita sudah berikan edukasi mengenai kebersihan, saya sudah menjaga kebersihan dengan baik, kalau timbul berulang, nah mungkin baru memang saya juga kita pikirkan itu alergi gitu ya dan mungkin satu lagi tadi menyinggung penyebabnya juga mungkin kalau anak-anak khususnya ya kan suka Ngaruh dok ya ternyata. si di ini di kelopak mata karena itu kan kelenjarnya itu kan sebetulnya dia mau apa namanya mengeluarkan cairan minyaknya itu di tepi kelopak mata baik di tepi kelopak mata dan di bulu-bulu mata gitu. Jadi memang disitulah letak sumbatannya ya menjadi terinfeksi itu. Salah satunya yang dikatakan juga bedak itu dari Bisa ya. jadi faktor yang mungkin bisa mempengaruhi. Oh, baik. Iya. Berarti ini ya dok ya, biasanya hati-hati juga buat para ibu atau para mom itu yang suka bedakin yang ini ya, cemong-cemong ini ya dok. Soalnya katanya kalau orang zaman dulu kalau nggak cemong tuh nggak mandi dok. Gitu, biar wangi, biar kelihatan, oh ini udah mandi gitu. Nah itu berarti harus diratapkan. Masih belum kadaluarsa. Iya bener bener. Iya kalau bedak anak-anak awet soalnya dok. Bener. Baik dokter, berarti terjawab sudah ya dokter. Terjawab juga karena kondisi alergi tadi ya dokter ya. Baik. Kalau untuk masalah faktor nih dok, kalau faktor itu faktor apa saja yang biasanya bisa menyebabkan atau timbulnya si mata bintilan ini? Ya, jadi faktor-faktor itu tadi ya yang pertama adalah kebersihan kelopak, kebiasaan anak dalam apa mungkin kurang bersih, tidak langsung memegang apa, kemudian masih memegang matanya, kemudian juga faktor mungkin ada faktor tadi kan mungkin memang kosmetik ya, kalau orang dewasa juga jelas itu mengaplikasikan kosmetik di mata, kalau anak-anak mungkin jadi bedak itu tadi. Kemudian juga faktor yang lain mungkin seperti ada yang menghubungkan juga selain dengan alergi, mungkin juga menghubungkan dengan daya tahan tubuh anak juga, baik itu. Jadi memang faktornya mungkin tapi terutama adalah kebersihan dari kelopak. Baik dokter, iya berarti memang karena faktor lingkungan atau luar juga ya dokter ya. Baik, tapi kalau untuk berbicara tentang tanda gejala, nah tadi kan ada yang menyebabkan sempat disinggung di pertama benjolannya terasa nyeri gitu ya dokter ya. Nah sebenarnya selain benjolan itu tanda gejala yang lain apa nih dok? Ya, benjolan Experience. hampir semua orang sudah pernah mengalami. Iya dok benar. Iya. Benjolan biasanya benjolannya itu lokal atau mungkin tidak terlalu tidak di keseluruhan kelopak matanya diantaranya, kemudian juga bisa hanya awal-awal mungkin agak kemerahan ya mbak kita ya, kemudian juga awal-awal juga rasa nyeri yang misalnya umumnya sih bisa juga akan hilang jadi dalam beberapa hari baik hari meskipun begitu juga memang bisa berkembang juga dan kemudian bertahan gitu ya benjolannya itu terus ada kayak gitu sampai
ada yang berminggu-minggu dan berbulan-bulan kayak gitu ya, walaupun infeksinya mungkin bisa jadi sudah tidak ada kayak gitu, itu gejalanya mah itu ya. Kalau mau ada gejala yang lain seperti mungkin sakit nyeri, kemudian pembengkakan yang juga lebih lebar, itu mungkin bisa juga memang ada penyakit yang lebih berbahaya, bukan hanya seperti itu. Eh, Udah banyak yang tahu ya dokter ya. Iya. Benjolannya bisa juga benjolan di darah. Baik dokter, baik. Nah ini pasti yang jadi pertanyaan, kapan orang tua itu harus tahu ini harus dibawa nih ke dokter atau diperiksakan gitu dok? Jadi memang itu tadi karena penyakitnya itu sebetulnya bisa sembuh dalam beberapa hari ya, mungkin perawatan sendiri terlebih dahulu itu. Tapi memang kadang memang benjolan tersebut masih menetap, kemudian malah lebih melebar, lebih merah, bengkak seperti itu, pastinya harus segera dikonsultasikan ke dokter gitu ya. Jadi kita sih silakan aja misalnya ada benjolan segera pengen dibawa ke dokter, pasti harus kita tangani. Tapi mungkin terutama jika ada gejala-gejala yang lebih Itu tadi. Baik dokter, berarti segerakan aja ya dokter ya diperiksa ya. Baik, tapi kalau misalkan ternyata orang tua ini mau mengobati di rumah, pertolongan apa atau mungkin perawatan apa yang bisa dilakukan di rumah bagi orang tua nih dok? ya. Untuk perawatan pada mata bintitan atau pinggilan ini kita bisa mengaplikasikan Kompres hangat. kita bisa tempelkan pada bagian mata yang bintitan itu beberapa kali sehari, bisa 2 kali, 3 kali atau 4 kali kayak gitu, meskipun biasanya kalau anak-anak Iya, betul. itu tujuannya untuk memudahkan orang kelenjar minyak yang tersumbat tadi dan juga terinfeksi agar bisa keluar secara alami. Terus kemudian juga pastinya menjaga kebersihan kelopak mata tadi, mungkin selain mencuci tangan dengan sabun ya, belum memegang area kelopak dan wajah. Selain itu juga bisa juga menggunakan sabun. Kalau misalnya anak-anak, kita mungkin bisa menggunakan anak-anak ataupun dewasa juga sih bisa menggunakan sampo bayi yang tidak berada di mata itu ya. Kemudian, tapi bukan iklan ya mbak ya. Mungkin bisa kita mencuci area kelopak itu. Itu menjaga kebersihannya. Meskipun ada juga produk-produk pembersih Khusus ya dok ya. itu juga ada juga. Seperti itu, mungkin kalau memang sudah pernah konsultasi punya obat salep antibiotik dan belum kadaluarsa pasti, itu mungkin bisa dipakai terlebih dahulu, itu juga tidak ada salah. Baik dokter, berarti paling utama itu menjaga kebersihan mata justru ya dokter ya. Cuman memang kalau untuk dengan perawatan seperti itu memang lumayan agak cukup lama juga ya dokter ya, itu ya. Harus telaten berarti ya orang tua. Kan perlu memberikan obat yang lebih belum betul-betul tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, berarti jangan membeli obat bebas dulu ya, apalagi membeli salep sembarangan tanpa konsultasi ya, seperti itu. Karena memang dari dokter mata sendiri harus diidentifikasi dulu jadi jenis benjolannya mana dulu ya dokter ya, yang di dalam apa yang di luar ya dokter ya. Baik seperti itu. Nah, kalau misalkan bintilan atau timbilan tadi ada yang ternyata sudah nggak nyeri nih dok. Nah ini bagaimana caranya, maksudnya penanganan selanjutnya itu apa? Apakah itu udah tanda? Apakah sudah sembuh atau bagaimana dok? Kalau sudah tidak nyeri nih dok sama tidak merah? Itu bisa juga kalau memang ada memang masih menyisakan ada benjolan itu namanya jadi kalazio. Sebetulnya itu juga bukan kondisi yang berbahaya. Kalau misalnya tidak terlalu besar, itu juga bisa didiamkan saja, nulis gitu. Karena memang kelenjar minyak di kelopak mata kita itu banyak, bisa saja juga terisi kembali dengan airan dan cukup besar sehingga kemudian menyebabkan kelopak matanya itu sampai agak turun. Itu yang sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, tetap tidak bisa
mengecil sendiri seperti itu bisa juga. Jadi kita perlu dilakukan tindakan operatif. Tindakan operatifnya juga cukup sederhana. Jadi cuman dikeluarkan saja isi dari cairan yang tersebut. Kalau untuk anak-anak kita jadi berpikir 2 kali juga mengenai pembiusannya ya. Jadi tindakannya sederhana tapi harus dilakukan pembiusan total. Resiko-resikonya harus dipertimbangkan. Kalau bila mana memang ada indikasi kondisi yang seperti tadi saya sebut juga kita juga misalnya masih kondisi terinfeksi juga perlu kita keluarkan misalnya anjurannya itu. Baik dokter. Berarti yang namanya operatif ini pertimbangannya cukup tinggi juga ya dokter ya. Iya, jadi kadang-kadang maksudnya kadang-kadang kan ada yang pengen instan, udah dong langsung dikeluarin aja. Oh, belum tentu gitu ya dok ya. Tidak bisa langsung gitu dulu ya dokter ya, harus obat dulu. Iya benar. Iya. Resiko lah, resikonya mungkin kecil tapi resiko pembiusannya juga seringkali itu pas orang tua mungkin lupa gitu ya. Ini tidur itu tidak ada resiko lagi. Iya, gitu. Baik dokter. Nah, berarti ini jadi perhatian ya bagi orang tua bahwasanya bintilan atau benjolan di mata itu juga memang perlu diteliti dulu atau diidentifikasi dulu ini jenisnya yang mana. Emang apakah perlu sampai dioperasi berarti memang udah parah banget atau sampai menyebabkan infeksi yang lainnya seperti itu. Apalagi sudah sampai mengganggu pandangan gitu ya dok ya. Yang mata tadi turun tadi ya dokter ya, seperti itu. Baik ya. Nah kalau untuk tips dari mengatasi mata timbilan yang secara alami dok, selain membersihkan mata itu mungkin ada nggak dok? Ada. Tips untuk mencegah timbilan tetap menjaga kebersihan utama ya dok ya. Iya baik dok. Cuman saya rasa bagian mungkin yang perlu diwaspadai adalah ketika mungkin dikira timbilan tapi sebetulnya itu adalah suatu kondisi penyakit karena ada infeksi kelopak lebih luas dan juga lebih berbahaya karena itu sudah melibatkan jaringan kelopak dan juga sudah melibatkan jaringan yang lebih dalam ya. Dan kan kalau timbilan itu kadang munculnya tiba-tiba. Nah itu bisa juga diawali dengan kemudian diawali dengan gigitan serangga lebih luas dan lebih dalam, namanya selulitis. Adalah kondisi yang lebih berbahaya yang diwaspadai. Karena selulitis ini karena kita tahu bahwa kelopak itu aliran pembuluh darah balik ini itu nanti akan ke otak Jadi infeksi yang cukup berat di situ yang bisa beresiko menyebabkan infeksi yang serius yang menyebar ke otak seperti itu. Jadi harus memang bisa membedakan bahwa ini tindikan biasa dengan kondisi yang lebih serius. Dari selain dari tadi luka atau mungkin gigitan serangga yang dari luar, bisa juga mbak kita yang tahu bengkak dan itu akibat dari penyebaran infeksi dari area sekitar mata, misalnya dari sinus, dari saluran nafas, mungkin juga dari telinga, mungkin itu juga berbeda karena mungkin bengkaknya itu akan lebih hebat, merahnya juga akan lebih hebat. Kemudian juga biasanya kalau pinditan kan masih bisa membuka benar dok. Itu juga tidak bisa membuka matanya dengan hanya kecil kayak gitu ya pas terbukanya, atau bahkan apabila sudah melibatkan bagian dalam matanya itu juga sudah ada gangguan pergerakan dari matanya. Baik dokter, baik. Nah itu artinya apapun benjolan yang di kelopak mata tidak boleh disepelekan ya dokter ya. Betul ya, karena tadi ternyata kalau di kita bahasa diagnosis tuh diferensial diagnosisnya banyak juga ya dokter ya. Iya, jadi ada yang gejala atau mungkin bentuknya mirip tapi ternyata dia adalah penyakit yang lain seperti itu. Jadi memang kalau misalkan sudah ada gejala ternyata diobati sendiri, ya berarti harapannya jangan lama-lama ya dokter ya untuk diperiksakan. Baik dokter, pertanyaan terakhir nih dok, langkah-langkah atau mungkin pengobatan yang tersedia untuk mengatasi mata timpilan pada anak nih. Pengobatan nih dok.
tadi bisa dilakukan pencegahan dan pengobatan secara alami terlebih dahulu, menjaga kebersihan tentu saja itu dasar. Kemudian juga bisa diberikan kompres hangat untuk membantu mengeluarkan cairan yang ada di dalam. Kemudian apabila perlu nanti bisa kita berikan obat tetes, obat salep sebelum dilakukan tindakan operatif ya. Dan kalau pada tahap tertentu dengan pertimbangan tertentu itu kita juga bisa memberikan obat minum seperti itu ya. Kemudian juga operatif kalau memang ada indikasi-indikasi perlu dilakukan tindakan operasi. Mungkin tahapannya seperti itu, Mbak. Nah, itu. Nah, ini terakhir nih, Dok. Pesan-pesan yang ingin dan perlu ditekankan kepada para pemirsa terhadap tema kita hari ini, silakan. Ya, jadi benjolan di vulva yang kita kenal sebagai pimpitan itu pada umumnya memang bukan suatu kondisi yang berbahaya. Tapi memang perlu diwaspadai apabila memang itu lebih luas, lebih nyeri, lebih merah, seperti itu karena memang bisa juga suatu kondisi yang berbahaya. Dan kuncinya adalah dengan menjaga kebersihan dari kelopak dan juga tangan kita, dan kita cegah anak-anak kita untuk mengucek-ngucek matanya. Dan mungkin ada fakta juga, hasil penelitian yang menarik juga hari ini yang sudah dipublikasikan juga bahwa ternyata penggunaan masker yang terlalu intens itu juga bisa memicu kondisi hordeolum ini. Jadi alhamdulillah pandemi sudah berakhir, sudah tidak perlu terlalu banyak menggunakan masker hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi kuncinya sih tetap menjaga kebersihan kelopak mata dan juga menjaga kebersihan area wajah, saluran nafas, kesehatan saluran nafas kita, dan juga tahan. Gitu. Ya, luar biasa. Baik pemirsa, seperti yang sudah dipaparkan oleh Dokter Ati ya, begitu pentingnya yang namanya menjaga kebersihan ya, yang namanya anak-anak ya, sukanya mainan apa, sukanya megang apa, pokoknya harus diperhatikan, dijaga betul, harus dijaga kebersihan tangannya terutama ya, dan terutama kalau tadi ada pesannya ternyata bedak juga berpengaruh loh. Jadi kalau misalkan bedakin itu tipis-tipis aja, nggak usah cemong-cemong ya Bu ya, nanti nyangkut di kelopak matanya malah nanti dikucek-kucek sama anaknya bisa resiko hordeolum atau bintitan tadi. Dan tentunya harus kita waspadai adalah apapun benjolan yang terdapat di kelopak mata kalau sudah sampai kita terapi atau treatment sendiri atau perawatan di rumah itu dalam jangka waktu 2 hari lah paling ya Dok ya, untuk dirawat di rumah tidak ada perubahan malah ternyata tambah gejalanya, langsung saja periksakan ke dokter mata tentunya ya. Baik pemirsa, kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Ati. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Sehat selalu dan semoga amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap judul yang baru setiap minggunya ya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.